Siapa sih sebenarnya Rohingya? Terus kenapa masyarakat Aceh mulai nggak nyaman sama mereka? Sini, aku jelasin. Menurut tirto.id, jadi tuh asal-usul etnis Rohingya bermula pada masa kekuasaan Inggris di India. Nah, banyak warga India dan Bangladesh melakukan imigrasi ke Myanmar, salah satu wilayah yang juga dikelola Inggris. Pasca kemerdekaan Myanmar, pemerintah setempat menilai imigrasi tersebut adalah bentuk ilegal. Mereka menolak memberikan status kewarganegaraan ke orang-orang Rohingya. Karena mereka tidak dianggap, jadinya mereka nggak dapat akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, umat Buddha sebagai mayoritas di Myanmar tetap menilai Rohingya adalah orang Bengali dan menolak keberadaan mereka. Sedangkan Rohingya sendiri termasuk etnis minoritas beragama Islam. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Penduduk etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh Myanmar dan tidak dimasukkan dalam sensus, serta tidak termasuk di antara 135 etnis resmi yang diakui negara menurut Undang-Undang tahun 1982. Terus kenapa etnis Rohingya mengungsi? Jadi, selama beberapa dekade, mereka terlibat berbagai sengketa dengan pemerintah Myanmar hingga memaksa untuk melarikan diri menjadi pengungsi. Aku mundur lagi sedikit. Jadi pada masa kekuasaan Inggris tahun 1800-an, orang India dan Bangladesh yang dibawa menuju Myanmar semakin membuat komunitas muslim menjadi besar kan? Nah, dampak negatifnya, masyarakat lokal Myanmar merasa cemburu dan menjadi salah satu akar permasalahan yang terjadi selama ratusan tahun ini. Dalam laporan Mercy Corps, umat muslim di sana mendukung Inggris selama Perang Dunia Kedua. Di lain sisi, umat Buddha berada di pihak Jepang. Hal ini semakin memperparah keadaan antar komunitas di wilayah tersebut. Kasus awal pengungsi Rohingya yang melarikan diri terjadi pada 1978 menuju Bangladesh. Mereka kini tersebar di sejumlah negara lain sebagai pengungsi seperti Bangladesh, Thailand, Filipina, Indonesia, dan India. Bisa dibilang juga kalau Rohingya merupakan populasi terbesar di dunia yang gak memiliki kewarganegaraan. Sebagai tambahan nih, tahun 2009 silam, masyarakat Aceh nerima orang-orang Rohingya dengan tangan terbuka. Namun, sekarang terjadi perselisihan karena lambat laun ada tindakan pencurian, membuat onar, dan gak patuh sama peraturan. Walaupun begitu, sampai saat ini warga Aceh tetap membantu mereka dengan memberikan perbekalan dalam perjalanan mereka ke tempat lain. Duh, gimana respons kamu setelah menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Rohingya adalah salah satu etnis atau suku yang berasal dari Provinsi Rakhine, Myanmar. Mereka menganut agama Islam yang merupakan salah satu dari banyak etnis minoritas di Myanmar. Mereka memiliki bahasa dan budaya sendiri, berbeda dari orang Myanmar yang hampir 90% beragama Buddha. Secara fisik, etnis Rohingya lebih mirip orang-orang Bangladesh atau India daripada suku Bamar yang menjadi kelompok etnis terbesar di Myanmar. Lalu, sejak Undang-Undang tahun 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Akibatnya, mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Karena tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Akibatnya, hak-hak mereka dirampas, dikucilkan secara sosial, terjadi pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan secara massal. Dan yang lebih parahnya lagi adalah seluruh desa dibakar. Akhirnya, karena mereka mendapatkan tindakan diskriminatif, orang Rohingya mulai perlahan meninggalkan Myanmar dan melarikan diri ke beberapa negara tetangga, seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, India, bahkan ke Indonesia. Menurut laporan UNHCR per tanggal 31 Oktober 2023, ada 1.296.525 pengungsi Rohingya yang tersebar ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia. Ternyata Indonesia tidak hanya menampung 882 orang, melainkan masih ada 3 gelombang yang terdampar di Aceh. Gelombang pertama sebanyak 196 orang, gelombang kedua sebanyak 174 orang, dan disusul gelombang ketiga sebanyak 249 orang. Kalau ditotalin nih, ada 1.501 orang yang mengungsi ke Aceh. Wow. Ternyata Rohingya itu datang ke Indonesia pertama kali tanggal 7 Januari 2009 dengan membawa 193 orang dan terdampar secara sengaja
sengaja di Aceh. Masyarakat Aceh awalnya menerima baik kedatangan mereka, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Aceh mulai geram dengan perlakuan Rohingya. Mereka memberikan kesan buruk bagi warga setempat, seperti melakukan hal kriminal, tidak menghargai bantuan yang diberikan, mencuri kelapa, melanggar adat dan norma-norma yang berlaku di sana. Karena warga Aceh sudah tidak tahan dengan kelakuannya, mereka mengambil sikap dengan keras untuk menolak kedatangan Rohingya. Walaupun warga Aceh kesal dan geram terhadap Rohingya, tetapi sebagai wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama, warga Aceh tetap memberikan sembako untuk bekal melanjutkan perjalanan mereka. Namun ternyata hal itu tidak disambut baik oleh Rohingya. Mereka justru membuat bantuan sebagai bentuk protes. Selain itu, ada salah satu pengungsi Rohingya bernama Zakaria. Dia mengaku sudah membayar 20 juta ke salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab agar istri dan ketiga anaknya dapat naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Padahal ya kalau menurut gua masih banyak warga pribumi yang lebih layak untuk dibantu dan ditolong. Kenapa malah nolongin orang luar yang kita nggak tahu mereka itu siapa? Dan kenapa lebih peduli terhadap mereka dibanding warga pribumi? Indonesia ini kan sangat luas. Masih banyak orang-orang pedalaman yang butuh bantuan bahan, sandang, papan, akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Apakah Bapak Presiden Pak Jokowi harus turun tangan? Tapi turun tangan terus-terusan ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Di sini kami punya keperluan juga atas tanah, atas makanan. Dikirim ke Riau juga sudah penuh. Lalu ke Medan sudah penuh. Nah besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Mahasiswa Aceh baru-baru ini sudah melakukan aksi demonstrasi tolak Rohingya, tapi sepertinya mereka kekurangan masa nih guys. Pesan buat mahasiswa Aceh, coba berkolaborasi dengan masyarakat. Karena apa? Karena saat ini total pengungsi Rohingya sudah mencapai 1084 orang. Dan itu belum termasuk 139 orang yang mendamparkan diri tanggal 2 Desember. Dan tahu gak kalian, mereka ini gak terdampar guys. Ini adalah penyelundupan Rohingya. Salah satu dari mereka bilang nih, dia yang bilang kalau sebenarnya Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, bukan Malaysia lagi. Dan yang terdampar ini mayoritas dari Bangladesh. Setelah terdampar, apa yang mereka lakukan? Mager-mageran guys. Makan tidur beranak, makan tidur beranak, itu aja kerja mereka. Karena mereka ini nggak perlu kerja untuk mendapatkan nasi. Setelah nasinya dikasih malah dibuang. Gue nggak tahu kenapa kayak udah gedek banget sama kelakuan masyarakat Rohingya ini. Gue juga mau spill sesuatu juga nih. Kalian lihat ini guys. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata ada 1000 orang Rohingya yang tinggal di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo. Mewah guys, gedung tingkat, kalian lihat di gedungnya. Iya juga gitu. Sementara WNI apalagi di Jawa ini banyak yang nggak punya tempat tinggal. Dan orang-orang Rohingya ini tinggal di tempat seperti ini kurang lebih sudah 5 tahun. Gue nggak tahu kenapa makin mendidih nih sama UNHCR ya. Jadi buat mahasiswa Aceh dan juga masyarakat Aceh, kalian datangi tuh gedung UNHCR di wilayah kalian. Aceh sedang nggak baik-baik saja, ini gawat guys. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini bukan terdampar tapi mendamparkan diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian, orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian, orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi, 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok mereka terdampar katanya. Nah nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada otaknya orang ini. Memang udah guys, gak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Jadi apa, pemerintah ini gak usah goblok, kita ini ditipuin. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana TNI Angkatan Laut, kemana polisi laut. Nah setelah sudah sampai di Aceh, datang tuh organisasi UNHCR. Makanya pas sudah nampak kapalnya itu, tarik tuh sampai ke Pulau Komodo sana atau ke Nusa Kambangan. Dapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara
kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih.